Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita ulas hari ini yaitu tentang bagaimana cara menentukan nilai akar dengan menggunakan pendekatan. Nah, di sini kita harus pakai bantuan diferensial atau bantuan dari turunan. Nah, kita langsung ke contoh. Jadi rumus yang akan kita gunakan itu nanti yang ini. Rumus yang akan kita gunakan nanti yang ini. Nah, sekarang kita lihat contoh nomor 1. Di sini nomor 1, bagaimana cara mencari akar 4,5 dengan menggunakan turunan. Nah, biasanya kan kalau dia hanya sekedar akar 4 saja, berarti kita bisa langsung tebak hasilnya itu adalah 2. Nah, bagaimana dengan akar 4,5? Jadi nanti kita akan pecah menjadi XA dan delta X. Akar 4,5 kita pecah menjadi 4 ditambah 0,5. Nah, kenapa kita menggunakan 4? Karena 4 itu bisa langsung di akar pangkat 2 kan. Akar pangkat 2 dari 4 kan itu hasilnya adalah 2. Nah, untuk 0,5 untuk sementara kita abaikan. Nah, ini 4 itu kita misalkan sebagai XA dan 0,5 itu kita misalkan sebagai delta X. Nah, sekarang fungsi yang akan kita pakai yaitu Y sama dengan akar dari fx. Y setelah kita pecah dia akan berubah jadi Y sama dengan akar XA ditambah delta X. Oke. Jadi di sini kita gunakan Y sama dengan akar 4 ditambah 0,5. Nah, sekarang kita ke rumusnya. Nah, di sini kan ada f XA ditambah dengan delta X. Jadi ini bukan sama dengan tapi hampir sama dengan F XA ditambah turunan pertama dari XA dikali dengan delta X. Nah, sekarang fXA nya di sini kan ini kan sama saja kalau kita sederhanakan menjadi Y sama dengan akar dari X. Akar dari X itu turunan dari akar X itu adalah 1/2 akar X. Karena di sini ada turunan, jadi nanti kita akan gunakan yang ini. fXA berarti akar X nya di sini kan adalah 4 ditambah turunannya ini 1/2 akar XA dikali dengan delta X. Nah, selanjutnya yang ini akar 4 itu adalah 2 ditambah 1/2 akar XA nya di sini adalah 4. Delta X 0,5. Nah, selanjutnya 2 ditambah 1/2 dikali akar 4. Akar 4 itu hasilnya 2. 2 kali 2 4 dikali 0,5 kita ubah dia jadi bentuk pecahan 1/2. Jadi ini hasilnya 2 ditambah 1 per, ini kan 1 kali 1 1, 4 kali 2 8. 2 ditambah 1/8 itu sama dengan 0,125. 2 ditambah 0,125 itu hasilnya adalah 2,125. Jadi penaksiran dengan menggunakan turunan akan menghasilkan 2,125. Tapi jika kita menggunakan kalkulator, akar 4,5 itu sama dengan, kalau kita menggunakan kalkulator, akar 4,5 itu sama dengan 2,121. Jadi yang ini hanya beda 0,004, selisih 0,004. Jadi ini pendekatannya bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, untuk soal nomor 2, akar 48,9. Nah, ini kalau kita urai 48,9 yang bilangan pangkat 2 yang paling dekat dengan 48,9 itu adalah 49. Nah, untuk mendapatkan nilai selanjutnya, bilangan selanjutnya 49 dikurang 48,9 itu hasilnya adalah 0,1.
kalau kita kembalikan 49 dikurang 0,1 itu akan menghasilkan 48,9. Nah, sekarang 49 ini berperan sebagai XA, min, jangan lupa minnya, min 0,1 itu berperan sebagai delta X. Rumusnya Y sama dengan FXA ditambah F aksen XA dikali dengan delta X. Nah, di sini tetap karena di sini menggunakan akar pangkat 2, berarti fungsi yang kita gunakan adalah akar X. Jadi kalau misalnya di sini akar pangkat 3, di sini juga harus akar pangkat 3X. XA-nya adalah 49, jadi di sini akar 49 ditambah, nah turunan pertama dari ini 1/2 akar XA dikali dengan delta X. Akar 49 7 ditambah 1/2 akar XA-nya itu adalah 49 dikali delta X, di sini adalah min 0,1. 7 ditambah 1 per akar 49 7 kali 2 14 dikali dengan ini, kalau kita ubah dalam bentuk pecahan hasilnya min 1/10. 7 ini minnya saya lebur di sini jadi min 1/140. 7 dikurang 1/140 itu hasilnya adalah 0,007. 7 dikurang 0,007 dia hasilnya adalah 6,993. Oh, ini bukan sama dengan, ini harus pendekatan. Oke, begitu seterusnya sampai di atas. Oke. Nah, untuk ketika kita menggunakan pendekatan turunan dia akan menghasilkan 6,993, tapi ketika kita menggunakan kalkulator akar 48,9 itu sama dengan 6,9928. Ini kan kalau kita sederhanakan, kita lakukan pembulatan dia tetap dia sama 6,993. Oke, thank you.